Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan NIM 193104037, angkatan 2019, Prodi Penjaskesret. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kesadaran diri untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Penjas dan Olahraga yang dibimbing langsung oleh dosen Dr. Ahmad Adil MPD. Yang pertama, pengertian kesadaran diri. Untuk memahami pengertian kesadaran diri, penulis mendefinisikan menurut beberapa ahli diantaranya Carton dan Gulo, mendefinisikan kesadaran diri merupakan kondisi pembiasaan terhadap perasaan-perasaan dan emosi-emosi tersendiri. Selain itu, Lubis menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah perhatian yang berlangsung ketika seseorang mencoba memahami keadaan internal dirinya. Prosesnya berupa refleksi di mana seseorang secara sadar memikirkan hal-hal yang ia alami. Berikut emosi mengenai pengalaman tersebut. Dengan kata lain, kesadaran diri merupakan keadaan ketika kita membuat diri sadar tentang emosi yang sedang kita alami dan pikiran-pikiran kita mengalami emosi tersebut. Warmerdam menjelaskan bahwa kesadaran diri memiliki persepsi yang pasti tentang kepribadiannya, termasuk kelebihan, kekurangan, pemikiran, kepercayaan, motivasi, dan emosi. Orang yang memiliki kesadaran diri berarti sadar dengan perasaan dan emosi yang sedang dialaminya, memiliki persepsi yang jelas berkenaan dengan kepribadiannya, meliputi kekuatannya, kelemahannya, pemikirannya, kepercayaannya, motivasinya, dan emosinya. Kesadaran diri akan memungkinkan kita akan memahami diri lain, bagaimana orang lain mempersepsikan dirinya, sikapnya sehingga dirinya dapat memberikan respon pada orang lain setiap saat. Yang kedua, pentingnya kesadaran diri. Mengapa atlet harus memiliki kesadaran? Karena dengan kesadaran, atlet akan mengakui kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga atlet dapat mempertahankan dan meningkatkan kekuatan secara maksimal, dan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Pertanyaan yang mendasar yaitu, mengapa atlet harus mengembangkan kesadaran diri? Alasannya yang pertama, atlet akan membuat perubahan dalam pikirannya dan interpretasi yang dia ciptakan dalam pikiran dan mengubah pemikiran yang memungkinkan atlet untuk emosi. Yang kedua, kesadaran diri salah satu faktor kecerdasan emosi dan faktor penting dalam meraih sukses. Ketiga, kesadaran diri merupakan langkah pertama yang kesadaran diri merupakan langkah pertama yang dalam menciptakan apa yang atlet inginkan dalam menguasai fokus perhatian, emosi, reaksi dari kepribadian dan tingkah laku yang akan menentukan arah dan tujuan hidup atlet. Kaitan dengan hal tersebut, pelatih harus meningkatkan kesadaran untuk dijadikan sebagai dasar dalam kekuatan dan kelemahan atlet. Selain itu, dalam menetapkan tujuan juga sangat dibutuhkan sehingga dapat memfasilitasi peningkatan performa atlet yang bersangkutan. Dalam menentukan tujuan juga memerlukan kesadaran diri, karena atlet perlu menentukan tujuan dan berjuang untuk meraihnya, mengevaluasi, dan akhirnya menyesuaikan tujuan tersebut. Ketiga, hubungan kesadaran dan keterampilan. Kesadaran atlet akan selalu terkait dengan beberapa aspek berikut. Yang pertama, latihan keterampilan dasar. Kesadaran sangat dibutuhkan atlet untuk memfokuskan perhatiannya pada tugas-tugas yang harus dilakukan. Kesadaran tersebut harus dikembangkan dalam proses latihan. Pelatih menginginkan atletnya bersemangat dan fokus secara penuh dalam latihan, karena hal ini akan membantu menentukan kualitas dari proses latihan tersebut.
Selanjutnya, banyak pelatih yang menyadari sepenuhnya bahwa pelatihan mental penting untuk meningkatkan performa atlet. Tetapi, tantangannya adalah bagaimana menentukan waktu yang tepat untuk latihan tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, latihan kesadaran harus terintegrasi ke dalam proses latihan. Pelatih harus mendorong atletnya melakukan peregangan, berkonsentrasi sebelum latihan. Bentuk latihan ini harus dilakukan oleh atlet setiap latihan, agar atlet sadar pada tubuhnya sendiri bahwa tubuhnya perlu diregang sebelum melakukan tugas-tugas penting dalam latihan, serta atlet akan fokus pada tugas-tugas yang akan dilakukannya. Yang kedua, the all or none syndrome. The or none syndrome atau gejala semua tidak atau sama sekali. Menurut Carton dan Gulo menjelaskan yang pertama, prinsip bahwa bergeraknya satu neuron itu berlangsung baik dengan kekuatan sebelumnya atau tidak sama sekali terhadap suatu perangsang di atas ambang kesadaran tanpa menghiraukan intensitas dari perangsangnya. Yang kedua, prinsip yang menyatakan bahwa suatu impuls neural akan bangkit dengan kekuatan penuh atau tidak bangkit sama sekali. Yang ketiga, menunjukkan penampilan terbaik. Untuk mencapai kemampuan maksimal dalam olahraga, atlet harus berlatih menampilkan performa terbaiknya. Misalnya, atlet harus belajar mengendalikan keseimbangan antara keadaan berjaya atau berada dalam keperkasaan dan keanggunannya atau dalam keadaan turun performanya. Olahraga memiliki komponen-komponen yang harus seimbang untuk penampilan ideal. Oleh sebab itu, kesadaran untuk memonitor performa apakah berada dalam performa puncak atau di bawah merupakan usaha yang harus dilakukan. Pelatih dan ahli psikologi harus mengajak atletnya bertukar pikiran mengenai penampilan terbaiknya, sehingga atlet bisa memahami dan mengidentifikasi penampilan terbaik yang dimilikinya. Keempat, kesadaran mengelola emosi. Supaya atlet mampu menampilkan gerak dengan konsisten, atlet harus sadar pada penampilan terbaiknya. Atlet harus belajar mengendalikan kegembiraan agar energi benar-benar disalurkan hanya untuk penampilannya, untuk mengelola kapan arousal atau ketergugahan berada terlalu rendah atau kapan arousal harus meningkat. Untuk meningkatkan kendali diri pada atlet, atlet harus mempelajari pengaruh stres terhadap penampilannya. Langkah yang bisa dilakukan adalah, yang pertama, setiap atlet harus sadar pada keterguguhan yang dimilikinya, apakah sudah dengan kebutuhan. Atlet harus mengenali situasi stres yang cenderung berpengaruh negatif pada performanya. Pengetahuan mengenai hal tersebut bisa dijadikan sebagai strategi untuk mengatasi stres. Atlet harus memahami stres serta mengetahui cara mengatasinya. Karena manifestasi pada stres setiap atlet berbeda-beda. Ada atlet yang mengalami stres otot bahu dan lehernya kaku. Bicaranya gagu, gelisah, pernafasannya berubah. Materi yang selanjutnya, teknik meningkatkan kesadaran. Yang pertama, memberikan jurnal atau lembar umpan balik. Jurnal olahraga merupakan sebuah metode yang terstruktur yang bisa merefleksikan performa dalam olahraga. Jurnal berisikan informasi mengenai pengetahuan yang dialami atlet untuk dipergunakan dalam meningkatkan performa atlet. Di dalam jurnal dinyatakan mengenai stresor atau sesuatu yang menghasilkan tekanan pada fisik maupun mental atlet. Manifestasi dari stres perasaan yang berhubungan dengan performa, konsentrasi, dan pelaksanaan keterampilan. Yang kedua, setelah atlet atau tim bertanding, atlet atau tim tersebut diskusi dengan pelatih mengenai apa yang telah dipelajari oleh setiap anggota tim. Pelatih bisa menetapkan tujuan baru atau memodifikasi tujuan yang sudah ditetapkan, memberikan umpan balik terhadap performa yang ditampilkan,
umpan balik tersebut dijadikan sebagai informasi untuk meningkatkan penampilan atlet. Teknik ini membantu atlet belajar dari pengalaman masa lalu yang pernah dilakukannya. Selanjutnya, menutup pengalaman tersebut dan memulai untuk fokus pada penampilan yang harus dilakukan berikutnya. Pelatih dan ahli psikologi olahraga harus mengetahui keadaan psikologis atlet sebelum tampil dalam pertandingan. Sehingga, setelah selesai bertanding, pelatih dan ahli psikologi olahraga bisa membandingkan skor yang diperoleh sebelum dan setelah penampilan. Pelatih harus tahu bagaimana keadaan psikologis yang terjadi ketika atlet menampilkan performa terbaiknya. Ketiga, latihan imagery. Latihan imagery bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran atlet untuk menampilkan penampilan idealnya. Teknik ini sangat efektif dilakukan pada musim libur latihan. Teknik imagery digunakan untuk mengingat kembali performa terbaik yang pernah atlet capai. Atlet berusaha untuk mengidentifikasi perasaannya, tingkat arausalnya, pemikirannya, ketegangan ototnya, konsentrasi yang pernah dialaminya. Latihan imagery merupakan alat yang efektif sekaligus bisa menghasilkan kesadaran ketika mengisi lembar umpan balik setelah atlet menampilkan performanya. Atlet yang tidak yakin terhadap apa yang terjadi pada dirinya bisa memutar ulang performa untuk menentukan apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan hadiri pada momen tertentu. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.